Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Lokal 21 MDC 2 dan di sebelah saya beliau adalah dosen mata kuliah Ilmu Tauhid, Ibu Rizky Yatul Hasanah, Esos Emsos. Di sini unsur-unsur dakwah terbagi menjadi 5. Yang pertama, dai. Yang kedua, mad'u. Yang ketiga, metode dakwah. Yang keempat, media dakwah. Dan yang kelima, pesan dakwah. Pertama ialah dai. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Dai sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah, karena dai merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan. Dai juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberi solusi terhadap problema yang dihadapi manusia juga. Metode-metode yang dihadirkan untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Dalam melaksanakan dakwah, seorang dai akan menjumpai berbagai persoalan, baik mengenai pengertian, tujuan dakwah, cara menghadapi mad'u, macam-macam jenis kegiatan yang harus diwujudkan dalam aktivitas dakwah, nilai-nilai agama dan moral yang harus kita cerminkan dalam masyarakat, sikap kita dalam menghadapi perubahan sosial kaitannya dengan relevansi dakwah. Orientasi dakwah menuju masyarakat industri dan problem-problem lainnya. Dari berbagai macam problem, itu boleh jadi kita berbeda pendapat filsafat yang kita anut atau kita miliki. Yang kedua, mad'u. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia yang menerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Menurut Muhammad Abduh, mad'u terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis dan cepat dapat menangkap persoalan. Yang kedua, golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian yang tinggi. 3. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut. Mereka sedang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu saja, dan tidak mampu membahasnya secara mendalam. Dan di dalam Al-Quran juga menyebutkan ada 3 tipe mad'u, yaitu mukmin, kafir, munafik. Dan ketiga itu, klasifikasi ini mad'u kemudian dikelompokkan lagi dari berbagai macam pengelompokan. Yang ketiga, metode dakwah. Metode dakwah yaitu satu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan. Rencana sistem tata pikir manusia dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting perannya, karena suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan oleh metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Di sini ada 6 metode dakwah.
Yang pertama, metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Yang kedua, metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah. Di samping itu juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah. Yang ketiga, metode diskusi sering dimaksud untuk mendorong mitra dakwah berpikir dan mengeluarkan pendapat serta ikut menyumbangkan dalam suatu masalah agama yang terkandung banyak kemungkinan jawaban. Yang keempat, metode keteladanan dakwah dengan menggunakan metode keteladanan atau demonstrasi berarti suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad'u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya. Yang kelima, metode drama dakwah dengan menggunakan metode drama adalah salah satu cara menjajakan materi dakwah dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada mad'u agar dakwah dapat tercapai sesuatu dengan yang ditargetkan. Kini sudah banyak dilakukan dakwah dengan metode drama melalui film, internet, radio, televisi, teater, dan lain-lain. Yang keenam, metode silaturahmi dakwah dengan menggunakan metode homfisyat atau silaturahmi, yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam penyampaian isi dakwah kepada penerima dakwah. Yang keempat ialah media dakwah. Arti istilah media bila dilihat dari asal kata etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu median, yang berarti perantara. Sedangkan kata media merupakan jamak dari kata media tersebut. Pengertian semantiknya, media berarti segala bentuk sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat perantara untuk mencapai tujuan tertentu. Hamzah Yakub mengelompokkan media dakwah menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lisan adalah media yang paling sederhana yang digunakan lidah dan suara dakwah. Dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan penyuluhan, dan sebagainya. Yang kedua, tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat menyurat, spanduk, dan sebagainya. Yang ketiga, lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagainya. Yang keempat, audio visual adalah media dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran, penglihatan, atau keduanya seperti film slide, internet, dan sebagainya. Yang terakhir, akhlak, yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan yang nyata yang mencerminkan ajaran Islam secara langsung dan dapat dilihat dan didengar oleh mad'u. Yang kelima ialah maddah atau pesan dakwah. Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum, maddah dapat diklasifikasikan menjadi 4 masalah pokok, yaitu yang pertama, masalah akidah. Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiyah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral manusia. Oleh karena itu, pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah atau keimanan. Akidah yang menjadi materi utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri membedakan dengan kepercayaan agama lain, yaitu a. Keterbukaan melalui persaksian atau syahadat. Dengan demikian, seorang muslim harus selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaannya. B. Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu. Dan soal kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal-usul manusia. Kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran akidah baik soal ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib
sangat mudah untuk dipahami. Yang kedua, masalah syariah. Hukum atau syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh, matang, dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dan hukum-hukumnya. Pelaksanaan syariah merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam yang melestarikan dan melindunginya dalam sejarah. Syariah yang menjadi kekuatan peradaban di kalangan kaum muslimin. Yang ketiga, masalah akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqiyah, berarti budi pekerti, ramai, dan tingkah laku atau tabiat. Kalimat-kalimat tersebut memiliki segi-segi persamaan dengan perkataan khulqun, yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Sedangkan secara terminologi, masalah akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Ilmu akhlak bagi Al-Farabi tidak lain dari bahasan tentang keutamaan-keutamaan yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidupnya yang tertinggi, yaitu kebahagiaan, dan tentang berbagai kejahatan atau kekurangan yang dapat merintangi usaha pencapaian tujuan tersebut.